Assalamualaikum teman-teman mahasiswa semua. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini, saya bersama kelompok saya ingin menjelaskan mengenai uji hipotesis dalam statistika. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang masih kebingungan gimana sih caranya melakukan uji hipotesis itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjabarkan satu soal mengenai uji hipotesis. Nah, teman-teman mahasiswa, kenalin dulu nih kelompok saya, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Dina Amelia, kemudian Resti Santika Octavia, dan anggota ketiga yaitu Siti Fauzia Hanum. Nah, daripada banyak basa-basi nih, lanjut aja kita bahas soal yang satu ini. Nah, selama ini, Pak Rudi mengajar siswanya dengan metode ceramah. Pak Rudi mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode baru, yaitu dengan metode diskusi. Pak Rudi mempunyai hipotesis bahwa metode baru tersebut lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, Pak Rudi melakukan penelitian dengan mengambil kelas IA sebagai kelas eksperimen yang dikenai metode baru, sedangkan kelas IB sebagai kelas kontrol yang dikenai metode lama. Setelah 1 semester, kepada kedua kelompok tersebut diberikan tes yang sama. Nah, hasil tes tampak pada tabel berikut dengan mengambil A sebesar 1%. Lalu bagaimana sih kesimpulan dari penelitian Pak Rudi? Nah, kita lanjut aja ya ke tabel berikut. Nah, di tabel ini terlihat dua kelas, yaitu kelas IA dan kelas IB. Nah, kelas IA tadi adalah menggunakan metode lama dan kelas IB menggunakan metode baru. Kelas IA mempunyai sampel sebesar 40, kelas IB mempunyai sampel sebesar 50, maka diperoleh rata-rata sebesar 74 dan 78. Maka deviasi bakunya didapat sebesar 8 dan 7. Yuk teman-teman mahasiswa, sama-sama kita bahas gimana sih caranya menentukan hipotesis. Nah, pertama kita jabarkan dulu. Dan kita peroleh tadi H0. H0 itu adalah pelambangan dari metode lama. Yang kita peroleh yaitu X1 kecil dari X2. Maka kesimpulannya metode baru tidak lebih baik dari metode lama. Kemudian ada H1. H1 itu adalah pelambangan untuk metode baru, di mana X1 besar dari X2. Kesimpulannya, metode baru itu lebih baik daripada metode lama. Dan tadi kita juga mengetahui A-nya sebesar 1%. Nah, lanjut aja kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang delta 0, kita bagi dengan akar To 1 kuadrat dibagi N1 ditambah To 2 kuadrat dibagi N2. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di tabel sebelumnya, yaitu Z sama dengan 78 dikurang 74 dikurang 0 dibagi akar 7 per 50 ditambah 8 per 40. Nah, kita dapat nih hasil akhirnya 2,491. Nah, lanjut kita akan menentukan daerah krisisnya beserta grafiknya. Nah, di sini kan terlihat gimana sih cara menentukan daerah krisis. Nah, telah digambarkan pada grafik di sampingnya. Nah, pertama kita cari dulu daerah krisisnya, yaitu 50% kita kurangi dengan A-nya tadi sebesar 1%. Nah, maka diperoleh daerah krisisnya itu 49% atau 0,4900. Maka kita ubah dahulu angka 0,4900 ini dengan angka dalam tabel Z. Maka kita dapat 2,33. Kalau mahasiswa atau teman-teman mahasiswa masih bingung gimana cara mencari tabel Z itu, teman-teman mahasiswa bisa mengecek tabel Z itu di internet dan di sana banyak terlihat gambar-gambar dari tabel Z. Nah, kemudian
diperolehlah dalam tabel Z itu daerah krisisnya Z besar dari 2,33. Maka digambarkan dengan grafik di sampingnya, yaitu karena nilai Z-nya positif, maka daerah krisisnya berada di sebelah kanan. Kemudian didapatlah kesimpulan di mana keputusan ujinya H0 itu ditolak. Nah, kesimpulannya metode baru lebih baik dari metode lama. Nah, begitu caranya kita menjawab gimana sih cara kita mencari uji hipotesis. Nah, sekarang kan sudah terjawab teman-teman mahasiswa, dimana ini nggak terlalu sulit kan. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari kami. Mungkin kedepannya kami juga akan mengupload video-video terbaru mengenai pembelajaran dalam statistika. Ditunggu ya teman-teman mahasiswa. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Tolong beri juga komentar ya teman-teman mahasiswa. Semoga kedepannya kami akan memperbaiki gimana cara kami menjelaskan mengenai pembelajaran statistika ini. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang kami jelaskan. Sekian dulu dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.